Dulu kita suka ngumpul-ngumpul di rumah Eyang kan, apalagi pas lebaran atau kadang pas ulang tahun Eyang. Ya. Nah, kali ini gue mau ceritain pengalaman seorang anak kecil perempuan. Kita sebut aja namanya Elsa, umurnya 9 tahun. Berarti waktu itu sekitar kelas 3 SD ya. Sekitar tahun 2005, Elsa sama mama papanya berangkat ke rumah eyangnya Elsa. Karena eyangnya itu tuh ulang tahun, terus ada rencana nginep di sana. Rumahnya ini tuh di daerah Jakarta Selatan. Sekitar jam 1 siang pas mereka udah sampai di rumah eyangnya, Elsa ini langsung lari ke sepupu-sepupunya, namanya Cimi sama Ajeng. Yang dua-duanya cewek nih? Iya, cewek dua-duanya, Bi. Oke. Mereka semua di situ kumpul, terus rencanain nginep untuk surprise ulang tahun eyangnya. Kebetulan banget mereka bertiga tuh disekolahin di satu sekolah yang sama. Jadi nyambung banget kan ngobrolnya. Nah, kebetulan mainnya tuh juga sama. Jadi pas mereka baru sampai, mereka makan siang, main, mandi, dan pas jam udah nunjukin sekitar jam 7 malam. Abis makan malam tuh mereka bingung mau ngapain buat nunggu sampai jam 12 malam. Soalnya kan jam 12 itu mau surprisein eyangnya ulang tahun kan. Oke. Terus si Cimi nih bilang ke mereka berdua, kita main kayak yang di sekolah itu yuk. Nah, Ajeng kaget terus bilang, hah, kamu mau main Bloody Mary, Cim? Terus Cimi bilang, iya kayak teman-teman kita, Jeng. Tapi katanya mereka kan gak kenapa-napa. Yuk kita coba. Wah, anjir. Jadi mereka bertiga tuh sekolah di international school. Makanya mainnya tuh kayak Bloody Mary gitu, Moe, Bi. Soalnya teman-temannya kan banyakan bule juga kan. Jadi Bloody Mary ini kayak permainan pemanggil arwah gitu loh. Jadi mereka bakal berdiri di depan kaca, terus ngomong Bloody Mary 13 kali. Nanti katanya si arwahnya bakal muncul di cermin. Oh shit, menarik. Terus? Nah, ngedenger Cimi sama Ajeng ngomongin Bloody Mary, Elsa tuh takut. Terus bilang, aku gak mau aku kan takut sama setan. Terus Cimi bilang, enggak Sa, kamu tenang aja, teman-teman kita di kelas tuh gak didatengin setan. Nah, si Elsa tapi tetap kekeh bilang, tapi kamu tahu kan Cim, rumah Eyang tuh suka serem, suka ada setannya. Pokoknya di situ Cimi tuh ngeyakinin Elsa kalau nggak ada apa-apa, dan akhirnya Elsa tuh setuju buat main itu. Sekitar jam 8 malam, mereka bertiga jalan ke kamar mandi di dalam kamar eyangnya. Sambil bawa satu lilin dan korek, mereka masuk satu-satu ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi eyangnya nih ya, Moe, Bi. Begitu mereka masuk kamar mandi, di depannya tuh ada bathtub. Nah, di seberang bathtub tuh ada cermin lumayan gede, dan di bawah cerminnya itu tuh ada wastafel. Kebayang gak? Iya. Terus Ajeng tuh bilang, Cim, kamu aja yang manggil ya, kita di sebelah kamu. Karena Cimi ini juga paling tomboy dan gak takutan, akhirnya Cimi ngeiyain dan dia yang manggil. Lampu kamar mandinya mereka matiin dan Ajeng nyalain lilin. Di depan cermin itu tuh cuma ada Cimi posisinya. Elsa sama Ajeng ada di kanan kirinya Cimi, tapi gak kelihatan dari cermin. Oke. Cimi bilang, mulai ya. Ajeng hitung 1, 2, 3. Cimi mulai manggil, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, sampai 13 kali. Tapi pas panggilan ke-9, tiba-tiba ada angin kenceng dan lilinnya yang dinyalain itu tuh mati. Oh shit. Jadi mereka gelap-gelapan, dan di situ tuh Elsa udah lari meluk Ajeng. Terus dia tuh bilang, udah. Sambil Cimi ngelanjutin manggil Bloody Mary, dia tuh ngelanjutin sampai panggilan ke-13 kan. Ajeng nyalain lilinnya lagi pakai korek biar nggak gelap. Pas udah 13 kali manggil, tiba-tiba ya, dari dalam cermin ya, muncul samar-samar sosok perempuan, pakai topi bulat gede, sarung tangan, dan dress warna putih panjang. Kalau dilihat dari mukanya ya, ini tuh kayak noni-noni Belanda. Lama-lama sosok itu dari yang samar-samar jadi nyata banget, bener-bener kelihatan. Di situ mereka bertiga teriak kencang banget dan langsung buka pintu kamar mandi, terus lari keluar. Pas mereka lari-lari keluar sambil ngos-ngosan, ternyata itu tuh di jam 11 malam. Terus mereka bertiga juga gak berani ngomong apa-apa ke orang tua mereka, bahkan eyangnya. Di situ Elsa marah-marah ke Cimi, bilang, kamu sih Cim, aku kan udah bilang rumah eyang tuh banyak setan, soalnya ini rumah tua. Tapi tahu gak sih, Cimi tuh malah ketawa-tawa terus bilang, Elsa, seru tahu kita bisa manggil setan. Ajeng cuma bisa nenangin Elsa, terus bilang ke Cimi, jangan kayak gitu. Soalnya Elsa tuh paling kecil kan di antara mereka. Akhirnya jam 12 malam mereka surprisein eyangnya ulang tahun bareng mama papanya semuanya. Setelah surprisein, mereka udah ngantuk, terus siap-siap mau tidur kan. Nah, biasanya kalau mereka persepupuan ini tuh kalau nginep, tidurnya di kamar eyangnya bertiga. Terus eyangnya tuh tidur di kamar lain. Akhirnya mereka bertiga tidur satu kasur.
Di kiri Cimi, tengah Elsa, di kanan Ajeng. Nah terus tiba-tiba Elsa tuh kebangun karena dia dengar ada suara Cimi nangis. Elsa bingung kan, karena dia ngeliat di kirinya tuh Cimi lagi tidur. Terus Elsa bangunin Ajeng. Jeng, bangun. Kamu dengar suara Cimi kan? Terus Ajeng bilang, hah? Iya, suara Cimi nangis. Tapi benar, pas mereka lihat lagi tuh Cimi tidur. Bahkan nyenyak banget tidurnya. Suara nangis Cimi tuh berubah jadi manggil Elsa sama Ajeng. Elsa, Ajeng, sini. Mereka berdua takut banget dan langsung bangunin Cimi. Cim, bangun Cim, cepetan Cim. Terus Cimi bangun. Apaan sih kalian? Nah pas banget Cimi ngomong gitu tuh, suaranya Cimi yang tadi manggil-manggil tuh hilang. Tapi pas Elsa sama Ajeng dengerin, sumber suaranya tuh dari dalam kamar mandi. Manggil-manggil mereka berdua doang. Elsa, Ajeng, tolong. Di tempat mereka main Bloody Mary tadi, Moebi. Si Cimi gak dengar ada suara itu? Si Cimi tuh gak denger, Moe. Oh. Nah tapi si Elsa sama Ajeng tuh bilang ke Cimi kalau mereka tuh dengar suaranya jelas banget. Akhirnya Cimi ngajak Elsa sama Ajeng buat masuk ke dalam kamar mandinya. Cimi tuh mau mastiin ada siapa di dalam sana, karena dia kan gak bisa dengar apa-apa juga kan. Tapi kali ini mereka mau masuk dengan kondisi lampu tuh dinyalain. Akhirnya mereka masuk. Pas mereka masuk kamar mandi tuh benar gak ada siapa-siapa. Kosong kamar mandinya. Terus Cimi bilang, tuh kan gak ada siapa-siapa, Jeng matiin lampu, nyalain lilin. Ajeng tuh nurut, gak tahu kenapa. Tapi Elsa tuh udah duduk diem di atas kloset karena dia tuh takut kan. Karena dia udah males juga si Cimi ini gak bisa dikasih tahu banget. Akhirnya udah nih, suasana udah gelap. Cimi manggil-manggil Bloody Mary lagi. Tapi kali ini gak perlu sampai 13 kali Moebi. 3 kali aja sosok perempuan Belanda yang dia lihat tadi tuh langsung muncul. Oh shit. Bedanya kali ini dia muncul berlumuran darah di dressnya. Terus sosok ini tuh diem aja di dalam cermin. Sesekali senyum, gerakin kepalanya. Terus tiba-tiba mereka bertiga dengar suara Cimi nangis kenceng banget dari arah bathtub belakang mereka. Akhirnya mereka refleks nengok ke belakang kan. Tapi pas nengok ke belakang tuh gak ada siapa-siapa. Mereka balik nengok ke cerminnya kan. Pas mereka lihat ke cerminnya, di dalam cermin itu Moebi, ada Cimi di sebelah sosok perempuan Belanda ini lagi nangis-nangis. Elsa sama Ajeng langsung lihat ke sebelah mereka. Tapi pas mereka liatin Cimi yang ada di sebelah mereka, Cimi nengok ke mereka berdua tapi sambil senyum tipis jahat gitu. Akhirnya mereka berdua lari kabur keluar kamar mandi dan kamar eyangnya ini. Mereka ninggalin Cimi yang ada di kamar mandi, terus lari masuk ke kamar eyangnya yang lagi tidur, sambil nangis-nangis gitulah ke eyangnya. Terus mereka bilang kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama si Cimi. Eyangnya kaget kan. Itu tuh kayak sekitar jam 2 pagi. Cucu-cucunya nangis bilang ke eyangnya kalau cucunya yang satu tuh kenapa-napa. Akhirnya eyangnya masuk ke kamar mereka tidur tadi. Cimi tuh gak ada. Dan pas dicek ke kamar mandi, Cimi tuh kegeletak di lantai pingsan. Tangan sama kakinya tuh penuh cakaran dan berdarah-darah. Di situ eyangnya kaget banget dan langsung angkat Cimi ke tempat tidur. Eyangnya nyuruh Elsa sama Ajeng buat bangunin orang tua mereka buat bantuin eyangnya. Mamanya Cimi shock banget ngeliat Cimi sehancur itu badannya. Mamanya bener-bener nangis. Sampai akhirnya mama mereka bawa Elsa sama Ajeng ke ruang tamu buat nunggu di sana. Sementara papa mereka tuh bantuin Cimi untuk sadar lagi. Karena kata eyangnya tuh emang benar kalau sosok perempuan Belanda ini tuh penghuni lama rumah eyangnya. Oh shit. Dan sosok ini tuh selalu seneng sama anak kecil perempuan. Nah setiap mereka bertiga datang tuh ternyata sosok perempuan Belanda ini tuh selalu ngikutin mereka. Tapi mungkin karena mereka kebetulan lagi main Bloody Mary buat manggil-manggil arwah gitu kan. Sosok perempuan Belanda ini tuh ngerasa diajak main. Tapi ternyata si anak-anak ini tuh ketakutan. Oh anjir. Tapi sampai kecakar gitu Mui. Serem banget anjrit. Ya karena Ciminya manggil itu kan. Iya mungkin karena yang pertama kali mereka main Bloody Mary ini kan mereka berarti langsung kabur kan Bi. Nah yang pas kedua kalinya manggil lagi, mungkin si sosok ini tuh gak mau si Cimi ini kabur. Jadi ditahan, ditarik sampai mungkin kaki tangannya tuh kayak kecakar gitu loh. Wah iya bisa jadi sih.